Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Ika Arianti Rusli. Saya mahasiswa dari STT Baptis Kalpari, Jakarta. Saya akan mempresentasikan kitab Nehemia sebagai tugas dari mata kuliah Survei Perjanjian Lama 2. Kitab Nehemia ditulis oleh Nabi Nehemia. Tujuan penulisan kitab Nehemia memperlihatkan kalau Allah itu setia dan bekerja dalam memulihkan bangsa Israel kembali ke negeri setelah pembuangan di Babilonia. Allah memberikan rahmat dengan memberikan kebaikan kepada para penguasa Persia dan menolong bangsa Israel mengatasi hambatan-hambatan yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka ketika mereka membangun tembok Yerusalem dan menetapkan hukum Musa sebagai landasan masyarakat. Kitab Nehemia merupakan satu kesatuan dari kitab Esra. Waktu penulisan kitab Nehemia menurut tradisi sekitar tahun 431 sampai 430 sebelum Masehi. Latar belakang kitab Nehemia. Nehemia merupakan seorang juru minum Raja Artasastra. Tugasnya menyediakan anggur. Pada bulan Nisa tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasastra, saat mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja, Nehemia kelihatan sedih. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya di hadapan raja. Maka bertanyalah raja kepada Nehemia, "Mengapa mukamu muram?" Dan menjawablah Nehemia, menceritakan kalau kota tempat perkuburan nenek moyangnya telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu raja bertanya kepada Nehemia, apa yang Nehemia inginkan? Nehemia berdoa kepada Allahnya dan menjawab kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke kota perkuburan nenek moyang supaya aku membangunnya kembali." Garis besar dari kitab Nehemia. Riwayat hidup Nehemia. Kedatangan Nehemia. Tibalah Nehemia di Yerusalem. Sesudah 3 hari dia di sana, Nehemia mengadakan penyelidikan dengan sesama. Pembangunan kembali tembok Yerusalem, walaupun menghadapi perlawanan saat mereka memulai membangun tembok, Sambalat orang Horon, Tobia orang Amon, dan Gesem orang Arab mendengar hal itu, mereka mengolok-olok dan menghina. Kata mereka, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mau memberontak terhadap raja?" Nehemia menjawab mereka bahwa Allah semesta langit yang membuat dia berhasil. Pembangunan ekonomi dan sosial oleh Nehemia pada saat itu terjadi keluhan-keluhan dari sesama bangsa Yahudi, di mana banyak anak-anak mereka menjadi budak dan ladang-ladang mereka berpindah tangan. Maka sangat marahlah Nehemia mendengar berita itu dan mengugat para pemuka dan penguasa untuk mengembalikan ladang mereka, kebun anggur dan kebun zaitun. Riwayat Nehemia kedua. Pemukiman kembali kota Yerusalem. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, dan sedangkan orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, sedangkan yang 9 menetap di kota-kota lain.
Pentabisan kota Yerusalem. Pada pentabisan Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat. Mereka dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Pembaharuan lebih lanjut diadakan oleh Nehemia. Di bidang sosial agama, Nehemia membebaskan orang Yahudi dari perkawinan campur, membantu menyelesaikan permasalahan perekonomian, dan mengajarkan kembali hukum Musa, terkhusus mengenai hari Sabat. Interpretasi kitab Nehemia. Tuhan menggerakkan raja-raja Persia mengizinkan orang Israel kembali ke tanah air mereka, membangkitkan para hambanya untuk melaksanakan berbagai tujuan dan menggenapi semua janjinya kepada Israel. Kesediaan Tuhan untuk kembali kepada orang-orang yang berbalik kepadanya. Tuhan mendengar dan menanggapi permohonan Israel dan menyatakan bahwa mereka umatnya. Aplikasi dari kitab Nehemia. Dalam menghadapi tantangan yang berat, kita harus percaya kepada kuasa Tuhan disertai dengan usaha. Untuk menjadi pemimpin yang baik harus mempunyai sifat rajin berdoa, bersemangat, dan mempunyai penyerahan diri kepada Allah. Allah mau dan bisa memakai siapa saja yang terbeban kepada pekerjaannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.